Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore yang cerah ini kita kembali update ke perkembangan terkini ya dari pengerjaan di sirkuit Mandalika. Yang dimana kita akan awali dari Bukit Trisakti di sini dan melihat progres dari pengerjaan pembentukan jalur yang nanti akan dilakukan proses pengaspalan dan terkoneksi dengan bagian zona tengah di area sirkuit Mandalika. Dan setelah ini kita akan turun rendah untuk memutari tikungan yang ke-11, 12, 13 dan melihat kondisi di sekitarannya, apa saja progres maupun dari kondisinya untuk saat ini. Baik, melewati dari tikungan yang ke-11, 12 masuk ke arah tikungan yang ke-13 di sini, dimana untuk kondisi di bagian lintasan sendiri masih aman dan area gravel di sisi kanan masih berjajar rapi dan sangat rapi sekali. Untuk area rumputnya di bagian sisi kiri dari tikungan yang ke-13 mengarah ke tikungan yang ke-14. Dan di sini untuk progres maupun target pengerjaan akan dituntaskan untuk proses painting oleh tim road grip yang saat ini masih di negara Qatar untuk mengecat ataupun mendesain dari lintasan sirkuit San Marina yang ada di sana. Dan saat ini kita masuk di area tikungan yang ke-14 dan bergeser ke arah sisi kiri untuk melihat area grandstand ataupun tribun yang nanti akan dilakukan proses perakitan kembali pada bulan Januari dengan jumlah yang cukup banyak sehingga untuk menampung dari para penonton MotoGP di tahun depan. Dan seperti itu untuk kondisi dan area yang masih terlihat lapisan tanah, dan nanti kemungkinan besar ya kita akan masih menunggu untuk informasi dari proses pengerjaan dari pembuatan pondasi untuk area grandstand di area tikungan ke-15 sampai dengan tikungan yang ke-16 di sini untuk di bagian sisi luarnya. Dan satu aktivitas pengerjaan yang terus dilakukan dari proses perataan area dari grandstand di tikungan yang ke-16 masih terus berlanjut di sore hari ini. Kemudian untuk hasil dari pengerjaan penghamparan subis di bagian area ataupun di sekitaran dari medical center di bagian sisi depan sirkuit Mandalika, terlihat lapisan dari subis sudah dihamparkan hampir setengah ya, hingga nanti akan dilakukan pengerjaan lanjutan agar area ini dapat dituntaskan sesegera mungkin untuk memaksimalkan persiapan dari MotoGP di tahun depan juga. Dan saat ini juga kita akan lanjut untuk melihat pengerjaan maupun progres pembuatan penampung air yang ada di sisi belakang dari area pit building di sirkuit ini. Dan di sini juga teman-teman bisa memperhatikan ya dari aktivitas sejumlah pekerja dan alat berat baru saja selesai, dan untuk progres dari pengerjaan untuk pengecoran di bagian sisi kiri dan kanan bahkan di bagian tengah dari area penampung air ini nanti akan disegerakan untuk dilakukan proses pengecoran.
dan dapat nanti dituntaskan sesegera mungkin. Dan lanjut juga kita akan menuju ke bagian dari area depan dari pit building atau pedok di sini, di mana untuk area lintasan sepanjang trek lurus ini yang memiliki panjang 700 meter masih dalam kondisi baik-baik saja. Dan selain itu juga dari aktivitas ataupun sejumlah pekerja tidak terlihat di sini karena aktivitas sudah mulai dihentikan dan akan dilanjutkan esok hari lagi. Dan untuk capaian pengerjaan dari penanaman pipa sebagai antisipasi genangan air yang ada di lintasan, dan teman-teman ketahui juga dari penanaman pipa ini bersistem geopori ataupun penyerapan yang dilakukan untuk membuang aliran ataupun genangan air yang ada di lintasan sesegera mungkin menuju ke luar dari sirkuit Mandalika. Selain itu juga dari penyempurnaan aliran ataupun dari jalur pembuangan air dibuatkan sistem drainase juga di bagian dari sisi kiri area pit lane di area trek lurus saat ini. Seperti biasa kita akan pantau seperti apa progres pengerjaannya saat ini, dan tentunya aktivitas pengerjaan terus berpindahnya dari area sisi utara berbelok ke area sisi sebelah selatan mengarah ke sistem drainase yang sudah dikerjakan di ujung dari tikungan yang pertama ataupun di ujung dari trek lurus di sini. Kemudian saat ini kita tepat di atas area tribun VVIP yang sudah selesai pengerjaan, tinggal dilakukan perawatan saja berikut dengan pengecatan yang akan dilakukan nanti. Dan saat ini juga kita lanjut menuju ke arah tikungan yang kedua melewati dari area gravel yang terlihat luas di sini dan terlihat rapi sekali. Bahkan area rumput sendiri di bagian sisi kanan tikungan yang ke-1 mengarah ke tikungan yang kedua. Di sini terlihat tumbuh subur dan nanti akan dilakukan proses dari perawatan dari ketinggian maupun kerataan di bagian dari rumput sisi kanan tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang kedua. Dan saat ini juga melewati dari tikungan yang kedua, 3 dan 4 di sini persiapan nanti akan dilakukan penuntasan dari pengecatan oleh tim road grade. Kemudian selanjutnya kita akan memantau kondisi di bagian dari zona tengah seperti apa kondisinya di sore hari ini, yang dimana untuk warga di zona tengah telah melakukan relokasi secara bertahap. Dan seperti apa untuk pengerjaan maupun dari aktivitas warga yang berada di zona tengah untuk sore hari ini. Baik, terlihat beberapa dan sejumlah rumah warga yang berada di zona tengah ini masih terlihat, dan sebagian saja yang sudah melakukan perobohan untuk rumah warga dan sudah mulai pindah ya dari beberapa hari yang lalu. Kemudian saat ini juga untuk pengerjaan dari rumah warga, beberapa material maupun pepohonan yang ada di sekitar rumah warga ini dimanfaatkan untuk nanti dapat digunakan di bangunan baru mereka. Oke, selain ini nanti kita akan menuju ke bagian zona timur seperti apa kondisi dan capaian pengerjaan untuk pembentukan jalur sebagai akses masuk para penonton nantinya menuju ke dalam sirkuit Mandalika.
Baik, terlihat dari jalur yang berada di tikungan yang kelima masuk ke arah sisi timur di sini, di mana untuk pengecoran dari dua jalur di sini sudah selesai pengerjaan dan difokuskan untuk sistem drainase yang terpasang di bagian dari area sisi kiri dan kanan untuk box kulvernya yang ditanam dan nanti akan difungsikan sebagai jalur dari air yang mengalir dan terbuang menuju ke luar dari sirkuit Mandalika. Dan di bagian sisi timur untuk zona timur masih dikerjakan untuk area parkirnya untuk menampung dari kendaraan para penonton nantinya dengan jumlah yang cukup besar, dan kemungkinan nanti juga untuk para penonton akan lebih banyak datang untuk menyaksikan pramusim dan jadwal dari MotoGP di tahun 2022. Oke, kita tinggalkan saja untuk area ini dan kembali fokus ke sirkuit Mandalika atau lintasannya. Dan tentunya setelah ini nanti kita akan melewati tikungan yang ke-6, 7, 8, dan 9 dan langsung menuju ke arah zona barat seperti apa kondisinya untuk progres dari pembuatan lokasi parkir untuk kendaraan para penonton yang akan datang menyaksikan balapan di sirkuit Mandalika ini. Oke, kita sudah sampai di bagian zona barat, dan untuk bagian dari area parkir yang sebagian sudah dilakukan proses pengecoran dan pembentukan badan jalur nantinya sebagai akses masuk menuju ke lokasi parkir di sini masih terus dikerjakan. Terlihat untuk progresnya terus berubah untuk setiap harinya. Kemudian saat ini kita akan kembali melihat progres ataupun dari kondisi Hotel Palmen, yang dimana untuk Hotel Palmen ini digunakan dan sudah mulai dioperasikan sejauh SBK kemarin, dan saat ini juga sekaligus kita akan mengakhiri untuk pantauan sore ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tapiasi, salam MotoGP dan tetap jaga protokol kesehatan.